Nurul Ainia, mahasiswa gizi semester 7 Universitas Medika Suherman. Di sini, saya akan mempraktikkan bagaimana ahli gizi memberikan konseling kepada pasien. Nah, untuk sasaran pasiennya sendiri, saya mengambil ibu menyusui. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada ibu menyusui mengeluh dengan kondisi badannya yang sekarang terus menurun setelah melahirkan. Padahal, porsi makan ibu menyusui ini sudah banyak, akan tetapi berat badannya terus menurun. Lalu, ibu menyusui ini mencari informasi terkait kondisi badannya yang sekarang. Nah, internet pun menyarankan ibu menyusui ini untuk berkonsultasi ke ahli gizi. Keesokan harinya, ibu menyusui ini langsung datang ke rumah sakit untuk konsultasi ke ahli gizi. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik-baik, oke. Sendirian aja? Oh, lagi main sama bapaknya. Oh, di taman depan? Oh, oke. Baik. Saya boleh lihat surat rujukannya, Bu? Oke. Terus, keluhannya apa nih, Bu, sekarang? Baik. Oke, jadi Ibu udah siap nih konsultasi sama saya? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah berkunjung ke sini untuk berkonsultasi terkait kondisi Ibu yang sekarang. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Nurul Ainia. Saya di sini ahli gizi, Bu. Jadi untuk tujuan konseling gizi ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana perubahan pola makan mengikuti anjuran makan yang diperbolehkan dan dihindari untuk ibu menyusui. Kemudian nanti kita akan melihat apa saja jenis dan jumlah makanan yang akan ibu konsumsi. Untuk konseling gizi ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit ya Bu. Jadi saya harap ibu bersedia bekerja sama untuk keberhasilan konseling gizi ini. Nama ibu siapa, Ibu? Oh, Ibu Sri. Oke. Tanggal lahirnya berapa, Bu? 1 Oktober 1990. Oke. Tadi sudah diukur ya, Bu, berat badannya? Oke. Tinggi badannya juga udah. Oke, ini saya akan menyebutkan hasilnya ya, Bu ya, tadi di pengukuran tadi. Untuk berat badannya ini Ibu 48,3 kg. Kemudian untuk tinggi badannya 156,5 cm. Untuk status gizinya ini Ibu normal. Dilihat dari lilanya Ibu sendiri ini 23 cm, akan tetapi ini berada di ambang batas normal. Kemudian IMT-nya 19,27. Jadi bisa dikatakan status gizi Ibu di sini normal. Kita berlanjut. Kemudian tadi tekanan darahnya juga 120/80 ya, Bu. Tadi ini sudah termasuk normal. Kemudian nadinya ini 80 kali per menit, normal juga. Suhunya 35 derajat Celcius, normal juga. Coba saya akan mengecek kuku Ibu, boleh? Oke, silakan Ibu tangannya seperti ini. Saya izin memencet kuku Ibu ya, Bu ya, untuk melihat apakah kuku Ibu ini normal atau tidak. Oke, ini normal. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa kuku Ibu ini normal? Tadi ketika saya pencet kuku Ibu, itu warna merah darahnya cepat kembali seperti semula. Untuk pusing ada, Bu? Oh, oke. Iya ya. Kemudian untuk mual ada? Nggak ada, oke. Untuk muntah ada? Oh, tidak ada. Oke. Untuk alergi makanan Ibu ada? Misalnya telur, susu, ataupun udang gitu? Oh, tidak. Oke, bagus kalau gitu, kalau suka semua makanan Ibu ya. Untuk riwayat penyakitnya Ibu ada? Oh iya, bisa dijelasin Bu pada saat Ibu hamil? Oke, sebentar. Oh iya. Oh, jadi kesimpulan riwayat penyakit Ibu ini pada saat Ibu hamil, Ibu sering kejang gitu ya, Bu, sering pusing juga gitu. Tapi tekanan darahnya normal, Bu? Oh, oke. Normal ya. Sampai saat ini Ibu merasakan pusing? Oke, iya benar ya. Kalau boleh tahu terakhir kejang yang Ibu alami kapan? Oke.
2014. Oke, oke, oke. Oh, pas dulu ibu masih SMP. Iya, iya, benar-benar. Kepalanya pernah jatuh. Oke. Jatuh ke aspal. Oke. Oh, jadi ibu sampai saat ini ketergantungan obat anti kejang. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan merecall, Bu. Jadi, recall ini untuk melihat asupan makanan ibu 24 jam terakhir. Jadi, ketika ibu bangun tidur kemarin sampai bangun tidur tadi gitu, Bu. Masih ingat gak kira-kira nih ibu makan apa aja selama 24 jam terakhir? Oh, oke, silahkan diingat-ingat ya, Bu ya. Sudah bisa mulai merecallnya? Oke, bersedia ya, Bu. Jadi untuk sarapan kemarin nih ibu makan apa? Mm-mm. Oh, oke. Oh, nasi pecel. Oke. Kemudian pakai lalapan, Bu? Oh, tidak. Oke. Seberapa ibu porsinya? Seini atau segini? Oh, segini. Baik-baik. Oke. Kemudian apa aja? Sate ayam. Oke, sate ayam. Berapa tusuk ibu kalau boleh tahu? 4 tusuk. Oke. Kemudian apa lagi, Bu, pada saat mana sarapan? Hmm. Oh, tempe goreng. Berapa buah, Bu? Sedang apa besar? Yang segini, Bu? Segini? Oke, oke, oke. 2 potong ya, Bu ya. Oke. Untuk minumnya apa, Ibu? Teh manis. 1 gelas. Oke. Gelasnya yang mana, Ibu? Ukurannya ini? Apa yang ini? Oh, oke, oke, oke. Kemudian udah, Bu, pada saat sarapan itu saja? Oke, kita lanjut ke ini, selingan, Bu. Ibu makan ini nggak pada saat waktu selingan? Oke. Oh, roti tawar. Oke. Berapa ini, Bu? Berapa buah? Oh, 2. Oke. 2. Ada lagi, Bu? Mengkonsumsi pada saat selingan? Oh, tidak. Langsung ke makan siang. Oke, baik. Apa aja nih, Bu, menu makan siangnya? Nasi. Nasinya seberapa, Ibu? Secentong penuh atau tidak segini ukurannya atau yang ini? Oke. Satu piring sedang ya berarti yang ini. Apalagi, Bu, menunya? Oh, sayur sop. Oke. Semangkuk yang mana nih, Bu nih? Kecil, sedang atau besar yang ini? Oh, yang kecil. Oke, oke. Apalagi, Bu? Menunya? Oh, telur rebus. Berapa ini, Bu? Berapa butir? Oh, 2. Oke. Pada saat makan siang, konsumsinya itu saja? Untuk selingan sorenya, Ibu? Makan apa? Pisang rebus. Enak nih, manis-manis. Berapa buah, Bu? Oh, 2 buah. Oke. Pisangnya yang ini, Bu? Apa yang ini? Oh, ukuran sedang ya berarti. Oke, oke. Tadi 2 buah ya, Bu. Untuk selingan sorenya itu aja, Bu? Oke. Untuk untuk makan malam? Makan apa aja? Oh, makan nasi. Nasinya segini. Oh, segini. Oke. Untuk lauknya? Ayam goreng. Yang berkulit atau tanpa kulit, Bu? Oh, tanpa kulit. Ukurannya yang ini, yang ini, yang ini apa yang ini? Oh, oke, oke, yang kedua ya berarti. 1 potong sedang. Oke. Untuk minumnya? Oh, teh manis. Oke. 1 gelas ya, Bu ya. Oke. Untuk recallnya sudah selesai ya, Bu ya. Jadi untuk perkiraan kebutuhan gizi ibu nih sebagai ibu menyusui ini sebanyak 2081,5 kilokalori. Kebutuhan energi menyusui menurut AKG nih, Bu, 0 sampai 6 bulan itu ditambah sebanyak 330 kalori dalam dari kebutuhan normalnya. Jadi sehingga kebutuhan energi ibu menjadi 2411 kilokalori per hari. Untuk diagnosis medisnya ini NI 3.1 di mana asupan cairan tidak adekuat ini berkaitan dengan dehidrasi ditandai juga dengan sering pusing dan juga lemas. Nah, jadi di sini Ibu saya akan memberikan Ibu leaflet gizi bagi ibu menyusui. Mohon diterima Ibu dibaca leafletnya. Jadi Ibu di leaflet ini terdapat beberapa informasi terkait gizi pada ibu menyusui. Di antaranya yaitu ada definisi ASI dan ada jenis diet yang akan ibu lakukan. Kemudian juga ada tujuan diet pada ibu menyusui. Terus juga ada makanan, minuman yang boleh dan dihindari bagi ibu menyusui. Terus juga ada contoh menu nih Ibu buat referensi Ibu pada saat melakukan diet sebagai ibu menyusui. Nah, ASI ini makanan bayi yang paling sempurna, yang mudah dicerna, kemudian mudah juga diserap. Karena apa? Mengandung enzim pencernaan. Jadi, enzim ini dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi, Bu. Kenapa? Karena mengandung zat penangkal penyakit. Nah, keuntungan ASI ini
praktis, kemudian juga mudah ya Bu ya didapatkan gitu, dan yang terpenting gratis, nggak beli ya Bu ya. Oke, jadi ASI ini juga penting Bu untuk pertumbuhan dan juga perkembangan otak si bayi. Kemudian, jenis diet yang akan ibu lakukan sebagai ibu menyusui yaitu diet dengan tinggi kalori. Nah, untuk ibu menyusui ada penambahan energi, protein, lemak, dan juga karbohidratnya, Bu. Iya, karena sebelumnya kan tadi ibu kurang ya, jadi saya di sini menyarankan untuk menambahkan asupan energi, zat gizi lainnya untuk ibu konsumsi seperti itu. Jadi untuk tujuan dietnya ibu sendiri, ini yang pertama untuk memenuhi kebutuhan gizi pada masa ibu menyusui. Oke, sudah paham ibu? Kemudian yang kedua, membuat variasi makanan untuk ibu agar produksi ASI-nya itu tetap lancar, seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga, membuat variasi makanan, terutama sayuran ibu divariasikan, sayuran A, sayuran B gitu, bermacam-macam, beragam jenis sayuran ya Bu ya. Oke. Yang boleh sama yang tidak boleh ya nih, saya akan jelaskan dulu ya Bu ya. Jadi untuk makanan yang diperbolehkan buat ibu menyusui, daging tanpa lemak nih Bu. Kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi ikan, kan tadi ibu tidak ada alergi ya Bu ya, jadi bisa ikan lele, ikan asin, misal ikan teri gitu ya Bu ya, atau ikan gabus boleh tuh Bu. Telur juga boleh nih sebagai protein hewani. Nah, untuk protein nabatinya bisa kacang-kacangan, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, atau misal olahannya tahu gitu ya, tempe, boleh itu Bu. Nah, tadi untuk sayurannya sayuran hijau ya Bu ya. Nah, untuk buah-buahannya boleh apa aja Bu? Buah yang ada di rumah ibu, misalnya di rumah ibu adanya apel boleh. Nah, untuk makanan yang dihindarinya, ibu bisa menghindari makanan yang ada di kaleng-kaleng gitu ya Bu ya, misalnya yang mengandung banyak merkurinya, kemudian misalnya ikan tuna gitu ya Bu ya, dan minuman yang mengandung kafein, kopi ini Bu pasti ibu tahu gitu. Makanan dan minuman yang mengandung alkohol ibu. Oh, gimana Bu? Contoh menu. Oke, ini di sini ada contoh menu ya Bu ya untuk ibu menyusui. Bisa paginya itu 1 centong nasi, kemudian lauknya sayur sop, 2 potong tempe goreng, kemudian di selingannya itu bisa mengkonsumsi buah-buahan, entah itu di jus ataupun misalnya langsung gitu ya dikonsumsi. Buahnya untuk itu terserah ibu gitu ya, seadanya yang ada di rumah. Kemudian untuk makan siangnya 1 centong nasi, kemudian 1 potong ayam goreng, entah itu ayam gorengnya jenis misalnya paha ataupun saya, terserah ya Bu ya, sesukanya ibu. Kemudian oseng tahu bisa, untuk sayur bayam bisa juga. Kemudian untuk selingan sorenya bisa berupa salad, misal buah gitu ya Bu ya, ataupun buah-buahan gitu boleh juga. Kemudian untuk makan malamnya bisa mengkonsumsi nasi ya Bu ya, 1 centong, terus juga lauknya ada ikan bakar, pepes tahu, terus juga ada pepaya untuk pencuci mulut seperti itu. Untuk minumannya bisa ibu minum sesuka ibu, entah itu mau air putih, mau es teh manis boleh, tapi untuk teh itu dikurangin ya Bu ya. Untuk perencanaan diet yang saya susun, salah satu fokusnya adalah meningkatkan asupan cairan ibu. Perencanaan menu yang tinggi cairan bertujuan agar ibu ini tidak dehidrasi. Konsumsi air yang disarankan bisa dalam bentuk susu, jus, ataupun air putih. Nah, untuk rekomendasi DRI untuk total intake cairan atau asupan cairan selama menyusui adalah sekitar 3,8 liter per hari atau setara dengan 13 gelas per harinya, Bu. Nah, jadi hasil selama kita konseling ini, Bu, ibu memerlukan penambahan energi selama masa menyusui, kemudian berguna untuk produksi ASI. Jadi ibu ketentuan di rumah sakit ini untuk konseling ini ada 3 kali kunjungan Bu. Jadi saya harap ibu minggu depan bisa kembali lagi untuk berkonseling Bu, terkait kondisi ibu, ataukah ibu ada perubahan atau misalnya tetap menurun berat badannya seperti itu. Gimana ibu, apakah ibu bersedia untuk berkonseling lagi di minggu depan? Ibu bersedianya di hari apa ibu? Oh iya Bu, kalau enggak seperti ini aja Bu, misalnya nanti ibu bersedia di hari Sabtu, nah nanti hari Kamis atau hari Jumatnya itu WhatsApp dulu Bu ke saya. Iya, nanti WhatsAppnya ada di leaflet ya Bu, tadi bisa dilihat, bisa langsung chat saya aja. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu?
Oke, baik. Sudah cukup jelas ya Bu ya. Jadi untuk konseling ini juga pengetahuan Ibu tadi meningkat ya Bu ya. Saya Nurul Ainia, saya cukupkan konselingnya ya Bu. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih banyak ya Bu ya. Salam sehat. Titip salam buat dedeknya. Ya Allah Ibu, semoga sehat-sehat ya Bu sekeluarga. Oke, terima kasih Ibu, mari. Hati-hati di jalan Ibu. Waalaikumsalam. Sudah dilihat tadi videonya? Jadi itu adalah gambaran bagaimana konseling gizi ini berjalan. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya itu tadi video bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.